Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Priambodo dari Pendidikan Kimia A 2017, Universitas Negeri Jakarta. Saya hari ini akan mempresentasikan hasil tugas miskonsepsi untuk memenuhi tugas miskonsepsi dalam pembelajaran kimia yang diampu oleh Ibu Yuli Rahmawati. Saya akan share screen terlebih dahulu. Ya. Oke, jadi saya mengambil artikel dasar, artikel utama dari RSC, yaitu Diagnostic Assessment of Student Misconception about the Particulate Nature of Matter, atau bisa kita singkat dengan PNM, from Ontological Perspective, yang ditulis oleh Jalal dan Ashdan Kafeci. Kita masuk ke miskonsepsi yang pertama. Miskonsepsi yang pertama itu masih banyak siswa, ini sering terjadi ya di sekitar kita, kalau siswa itu menganggap pelarutan gula, pencampuran gula dalam air itu akan terjadi reaksi kimia karena dalam hal ini gula meleleh dalam air. Jadi dia bereaksi dengan air. Padahal faktanya ini adalah peristiwa fisika. Peristiwa fisika yaitu pelarutan. Jadi gula tidak meleleh dalam air, tapi larut. Oleh karena itu masih banyak siswa yang menganggap kalau ini reaksi kimia karena menganggap gula itu larut, gula itu leleh dalam air. Dari artikel ini penyebabnya yaitu dia menganggap penyebabnya itu adalah karena miskonsepsi dari perspektif ontologis mengenai kategori peristiwa fisik dengan peristiwa kimia. Jadi dari perspektif ontologis, siswa masih salah mengkategorikan pelarutan gula ini malah di reaksi kimia, peristiwa kimia, bukan di peristiwa fisik. Itu kesalahan yang pertama, miskonsepsi yang pertama. Kita lanjut ke miskonsepsi yang kedua. Di sini ada Iron Man, saya akan mention iron, besi. Kita tahu kalau besi itu saat dilelehkan, saat kita panaskan sampai berapa ribu derajat Celcius, besi akan meleleh, ya kan? Dalam artikel ini, dalam penemuan ini, siswa masih menganggap kalau atom besi, saya garis bawahi, atom besi juga akan naik suhunya, juga akan meleleh, dan juga akan mengembang, seperti membayangkan besi meleleh. Hal ini adalah sebuah kesalahan, karena faktanya adalah atom besi adalah termasuk kategori partikel mikroskopis. Dia adalah sebuah partikel. Jadi kalau menganggap kalau atom besi juga akan meleleh, ini adalah sebuah kesalahan. Ini salah satu contoh dan terusan dari seperti yang sudah disampaikan oleh Anissa Umayyah di pertemuan sebelumnya, yaitu siswa menganggap bahwa bahwa materi itu adalah sebuah continuous matter. Continuous matter itu adalah lawan kata dari partikel. Kalau partikel itu yang kita tahu atom, yang sudah tidak bisa dibagi-bagi kembali, paham continuous matter itu sebuah zat akan terus bisa dibagi-bagi lagi hingga tidak terhingga. Jadi ini adalah sebuah konsep yang keliru. Padahal atom adalah sebuah partikel yang tidak bisa dibagi-bagi kembali. Jadi penyebabnya dalam hal ini, menurut artikel ini, menurut penulis, ini terjadi karena ada miskategorisasi juga. Miskategorisasi dari perspektif ontologis antara zat mikroskopis dan zat mikroskopis. Itu ada perbedaan pandangan. Jadi menganggap atom besi yang mikroskopis adalah sebuah besi yang makroskopis. Bayangkan atom besi bulatan, anggap saja dari teori Dalton, itu bulatan atom besi, saat dipanaskan dia juga akan meleleh. Padahal atom besi ya dia juga akan tetap atom besi. Bedanya dia berubah dari padatan menjadi cairan. Itu akan berhubungannya dengan gaya antar molekul. Dari padatan menjadi cairan. Sedangkan partikelnya tetap
partikel besi, atom besi tidak akan meleleh. Kita masuk ke miskonsepsi yang ketiga, ini juga sering terjadi, yaitu banyak siswa menganggap molekul air akan mengikuti wadah dari yang mewadahinya, wadah air itu. Padahal molekul air bentuknya tidak akan berubah kalau kita sudah belajar VS-EPR. VS-EPR itu bentuk molekul air akan tetap V, walaupun wadahnya berubah-berubah, molekulnya bentuknya akan tetap sama. Tetapi memang kalau kita secara sudut pandang makroskopis, air akan mengikuti wadahnya. Tetapi saat kita telusuri dari sudut pandang mikroskopis, kita menganggap itu adalah sebuah molekul, molekulnya tidak akan berubah gitu. Molekulnya tidak akan berubah bentuknya. Ini juga dikarenakan karena miskategorisasi antara kategori makroskopis dengan kategori mikroskopis. Seperti itu. Jadi penulis di dalam hal ini menyarankan untuk menggunakan dasar kategori ontologis, perspektif ontologis dalam pembelajaran particulate nature of matter. Tetapi mungkin agak sulitnya di Indonesia tidak ada bab yang secara eksplisit mengajarkan particulate nature of matter, sifat partikulat, sifat natural dari materi. Tuh, jadi mungkin agak sulitnya di situ, hanya dimension mungkin dari perubahan fasa, titik triple seperti itu. Jadi mungkin agak sulit diterapkan di Indonesia kecuali kurikulumnya berubah. Kedua, penulis menyarankan untuk memulai pembelajaran selalu dengan mengawali dengan miskonsepsi yang terjadi pada umumnya, agar siswa itu sadar diri kalau jika pemikirannya itu miskonsepsi atau tidak selama pembelajaran berlangsung. Yang terakhir, penulis menyarankan untuk mengajarkan topik particulate nature of matter ini, sifat natural dari materi ini, dari kelas rendah, misalkan SMP. Karena topik particulate nature of matter ini sangat fundamental, dan kalau tidak dipahami sejak kelas rendah, akan mengakibatkan miskonsepsi atau salah paham di topik-topik lain, ikatan kimia, gaya antar molekul, dan lain-lain. Mungkin sekian presentasi dari saya hari ini. Jika ada saran dan kritik, bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.